Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar akar berikut ini. Tumbuhan tersebut digolongkan dalam satu kelompok berdasarkan titik-titik. Kalau kita lihat di sini, dia ada kayak semacam cabang. Cabangnya ini yang bisa tumbuh menjadi individu baru. Maka di sini yang sama itu adalah cara berkembangbiaknya ya, C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Hewan pada gambar tersebut berkembangbiak dengan cara titik-titik. Oke. Ini ada beberapa ciri hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar itu bertelur. Oke, bertelur, ciri-cirinya embrio tumbuh di dalam cangkang yang berada yang berada di luar tubuh induknya ya. Jadi embrionya itu ada di dalam cangkang, cangkangnya itu nanti dia berada di luar tubuh induknya. Kemudian yang kedua, tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu, berarti dia tidak menyusui. Berbulu dan bersisik. Yang keempat, cadangan makanan bagi janin berada di dalam telur. Oke, di dalam telur tersebut. Ini termasuk ciri-ciri hewan ovipar. Kemudian ciri hewan vivipar, embrio tumbuh di dalam rahim induknya. Ya, embrio tumbuh di dalam rahim induknya. Memiliki daun telinga dan kelenjar susu, berarti dia menyusui. Kemudian yang ketiga, berambut. Oke, ini perbedaan antara rambut dan bulu jelas berbeda ya. Kalau rambut itu kayak kita ini di tangan kita, di kaki, itu namanya rambut, bukan bulu ya. Oke, itu kita sering salah sebut. Yang namanya bulu itu yang kayak misalkan ayam. Jadi ayam itu dia punya bulu yang bagian tengahnya itu ada bagian keras gitu ya, bagian keras. Baru di pinggir-pinggirnya itu ada rambut-rambut. Oke, jadi dia terdiri dari bagian tengah di keras, sedangkan kita ini langsung tumbuh dari kulit kita ya. Nah, itu namanya rambut. Kemudian ciri yang keempat, janin memperoleh makanan dari induknya melalui plasenta. Plasenta ini artinya tali pusar ya. Jadi tali pusarnya itu anak itu janinnya itu dia nanti akan memperoleh makanan melalui tali pusar. Oke. Kemudian ciri hewan ovovivipar, embrio tumbuh di dalam cangkang yang berada di dalam tubuh induknya. Jadi embrionya itu ada di dalam cangkang ya, ada di dalam telur. Telurnya itu ada di dalam tubuh induk. Kalau yang ovipar tadi, telurnya di luar tubuh induk. Kalau ovovivipar, telurnya ada di dalam tubuh induk. Kemudian dia menyusui, kemudian bersisik dan berambut. Yang keempat, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Oke. Nah, bagi yang belum tahu, ovovivipar ini bertelur dan melahirkan. Maksudnya itu adalah dia memiliki telur. Telurnya itu tidak dikeluarkan, tapi tetap di dalam tubuh induknya. Jika sudah menetas, maka janin tersebut akan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Makanya dia bertelur dan melahirkan. Nah, untuk informasi bagi kalian, ini hewan ini namanya adalah platypus. Platypus ini sering dimasukkan ke dalam ovovivipar. Oke, bukan ya. Dia tidak termasuk ke dalam ovovivipar. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam ovipar atau hewan bertelur. Ini bisa dilihat pada gambar, ada telur-telurnya. Namun keunikan dari platypus ini, dia merupakan satu-satunya hewan ovipar yang bertelur tetapi juga menyusui ya. Oke, kebanyakan ovipar itu yang bertelur dia tidak memiliki kelenjar susu, artinya dia tidak menyusui. Nah, ini pengecualian pada platypus. Dia termasuk ke dalam ovipar tapi dia menyusui. Oke. Balik ke soal nomor 4. Hewan pada gambar tersebut berkembangbiak dengan cara, kalau kita lihat di sini, oke, ini jelas sudah tahu semua ya kalian, namanya adalah harimau. Tapi walaupun kalian tidak tahu, bisa kita lihat, perhatikan pada gambarnya ya. Kalau dia punya daun telinga berarti dia melahirkan. Berarti nomor 4 ini jawabannya adalah vivipar. Oke. Nomor 5. Urutan daur hidup lalat yang benar adalah titik-titik. Oke. Daur hidup beberapa tumbuhan, daur hidup pada beberapa hewan. Oke, ini ada yang disebut dengan namanya metamorfosis ya, perubahan bentuk tubuhnya ya. Namun metamorfosis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu dia ada 4 tahap, dan salah satunya itu mengalami tahap pupa atau kepompong. Sedangkan yang tidak sempurna itu dia tidak mengalami tahap pupa, jadi dia cuma terdiri dari 3 tahapan saja. Oke, kita lihat beberapa contoh yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama itu adalah lalat. Ini bisa kita lihat nomor 1.
telur nanti akan menetas menjadi larva. Kalau pada lalat, larva ini biasa juga disebut dengan belatung. Kemudian yang ketiga ini pupa, baru nanti dia kulitnya pecah, nanti dia akan keluar menjadi individu yang baru. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu nyamuk. Nyamuk ini ada telur, kemudian telur menetas menjadi jentik-jentik nyamuk yang hidup di perairan, kemudian nanti dia berkembang menjadi pupa, masih di perairan, baru nanti dia menjadi nyamuk. Oke. Dan contoh yang ketiga ini telur larva kepompong lebah dewasa. Oke, ini tahapnya ada 4 juga ya, telur larva kepompong lebah dewasa pada lebah. Kemudian kita masuk ke contoh metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama itu belalang. Dia cuma mengalami 3 tahap saja, telur, nimfa. Nimfa itu artinya hewan muda ya, hewan muda. Oke, kemudian nimfa baru belalang. Kemudian capung. Capung itu telur, kemudian nimfa. Nah, untuk nimfa capung ini dia berada di dalam perairan ya. Oke, biasanya ini banyak terdapat di perairan-perairan sawah, di area sawah gitu ya. Kemudian nanti dia akan berkembang menjadi capung, baru keluar dari perairan. Kemudian yang ketiga ini adalah jangkrik. Jangkrik itu juga telur, nimfa, dan imago atau hewan dewasa. Oke, contoh yang lainnya itu bisa kayak kecoa gitu ya. Kecoa juga termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Balik ke soal nomor 5, urutan daur hidup lalat yang benar adalah, oke, bisa kita lihat pada gambar tadi, telur, larva atau belatung, kemudian pupa atau kepompong lalat dewasa. Berarti jawabannya adalah yang C.